Sekitar kurang lebih 60% timbulan sampah di Indonesia berasal dari limbah domestik atau rumah tangga. Setiap hari kita menghasilkan sampah, mulai dari sisa makanan di piring, kulit buah di dapur, plastik kemasan, hingga air bekas cucian. Semua itu disebut limbah domestik atau limbah rumah tangga. Hal ini sering dianggap sepele karena terjadi di dalam rumah kita sendiri. Namun, jika dilihat lebih jauh, limbah domestik justru menjadi salah satu penyumbang terbesar masalah lingkungan di Indonesia. Menjadi pertanyaan, apakah sampah rumah tangga hanya masalah kebersihan atau sebenarnya bagian dari persoalan yang lebih besar dari politik ataupun ekologis lingkungan? Nah, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekitar 60% sampah di Indonesia berasal dari rumah tangga. Lebih rinci lagi, data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menunjukkan bahwa sampah sisa makanan mencapai sekitar 40 hingga 50% dari total timbulan sampah nasional. Artinya, hampir setengah masalah sampah di Indonesia berasal dari aktivitas sederhana di dapur rumah kita. Jika tidak dikelola, sampah ini akan menumpuk di tempat pembuangan akhir, menghasilkan bau, mencemari tanah, air, serta menghasilkan gas metana yang berkontribusi pada pemanasan global. Dalam skala besar, ini bukan hanya masalah lingkungan, tetapi sudah menjadi krisis ekologis nasional. Nah, perspektif politik lingkungan, sampah tidak hanya dilihat sebagai masalah teknis, tetapi juga dari persoalan kekuasaan, kebijakan, dan keadilan. Siapa yang membuat kebijakan, siapa yang mengelola sampah, dan siapa yang paling berdampak. Seringkali masyarakat kecil yang tinggal di sekitar sungai atau tempat pembuangan akhir menjadi kelompok yang paling berdampak. Mereka menghadapi pencemaran air, udara, dan risiko penyakit yang lebih tinggi. Ini bisa disebut dengan environment injustice, yaitu kondisi ketika beban kekuasaan lingkungan tidak dibagi secara serta-merta. Selain itu, banyak kebijakan masih yang berfokus pada pembuangan sampah, bukan pengurangan dari sumbernya. Padahal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah sudah menegaskan bahwa pengelolaan harus dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari pengeluaran, pemilahan, hingga pemrosesan. Dalam praktiknya, informasi masih lemah karena keterbatasan perihal apapun itu serta kerendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya pengawasan. Dari perspektif ekologi, manusia dan lingkungan adalah satu sistem yang saling terhubung, di mana teori ekologi manusia dikembangkan oleh Amos Holloway menjelaskan bahwa masyarakat harus mampu beradaptasi dengan kapasitas lingkungan agar keseimbangan tetap terjaga. Jika manusia tetap memproduksi sampah tanpa batas, maka sistem lingkungan akan terganggu. Sungai menjadi tercemar, tanah kehilangan kesuburan, dan udara menjadi sehat. Sebaliknya, jika manusia mampu mengelola limbah dengan bijak, maka semua ekosistem dapat dipertahankan. Dengan kata lain, krisis sampah bukan hanya soal teknis, tapi juga bagaimana manusia berinteraksi dengan alam. Ada pun contoh itu seperti di Kabupaten Serang yang memiliki persoalan sampah yang tidak kunjung habisnya. Nah, apa solusi yang bisa diusulkan? Salah solusi yang bisa secara sederhana kita lakukan itu dengan cara pengelolaan limbah rumah tangga, dengan mengolah limbah organik menjadi pupuk organik cair atau POC, di mana sisa makanan seperti nasi, sayuran busuk, kulit buah, air cucian beras, hingga limbah dapur seringkali dianggap tidak berguna dan dibuang secara langsung. Padahal secara ekologis bahan-bahan tersebut masih mengandung unsur hara yang sangat bermanfaat. Melalui proses fermentasi sederhana, limbah organik ini dapat diubah menjadi POC yang kaya nutrisi dan dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman, memperbaiki struktur tanah, dan meningkatkan produktivitas kebun rumah maupun pertanian skala kecil. Adapun alasan yang mengapa kita mengolah limbah menjadi POC itu adalah mengurangi volume sampah secara signifikan, di mana berdasarkan data 60% yang tadi di Indonesia berasal dari rumah tangga itu bisa diubah menjadi POC, yang dimana ini tuh dapat berkurangi secara drastis pembuangan sampah. Yang kedua, mengurangi pencemaran lingkungan dan emisi gas rumah kaca, di mana dengan mengolahnya menjadi POC di rumah, proses pembusukan tidak lagi secara terbuka sehingga emisi dapat ditekan. Ketiga, memberikan nilai guna ekonomi dan ekologis. Limbah yang awalnya dianggap tidak berguna bisa diputar secara ekonomi menjadi bermanfaat untuk pertanian rumah tangga. Ini mendukung konsep ekonomi yang sirkular, di mana tidak ada sumber daya benar-benar menjadi sampah.
Selain itu, POC juga lebih mudah dibuat dibandingkan kompos padat. Dengan itu, sederhana dan sisa bahan organik dan proses fermentasi, masyarakat sudah bisa menghasilkan pupuk cair sendiri di rumah dengan menggunakan galon sebagai media tempatnya. Ini yang saya sudah lakukan di masyarakat Kabupaten Serang, itu tuh terutama pada daerah Pontang, yang dimana kita melakukannya tiap sore dengan cara menabung sisa makanan sampah domestik yang ada di rumah tangga sekitar dan dijadikan fermentasi sederhana untuk dijadikan POC tersebut. Adapun dokumentasi sebagai berikut. Yang pada akhirnya limbah domestik bukan hanya soal sampah, tetapi soal bagaimana kita mengatur hubungan antara manusia, kebijakan, dan alam lingkungan, di mana solusi terbesar pun bisa mulai dari langkah yang paling sederhana, mengubah sisa makanan menjadi kehidupan baru dalam bentuk pupuk.